Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Deva Maulia dengan NIM 183151389, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran pada pertemuan 13, yaitu kepemimpinan strategi, dan pembelajaran pada pertemuan ke-14 yaitu tentang pengendalian strategi. Materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan strategi. Tujuan dari pembelajaran di materi ini adalah 1. Menjelaskan peran dan makna kepemimpinan strategi. 2. Menguraikan kepemimpinan strategi dan proses manajemen strategi. 3. Menjabarkan kepemimpinan strategi dalam menghadapi perubahan. 4. Menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategi yang baik dan efektif. 5. Menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan competing on the deck, pionir dan non-pionir. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan strategik? Kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diinginkan. Kepemimpinan strategi perlu dikembangkan karena 1. Kepemimpinan strategi merupakan syarat bagi sukses tidaknya strategi. 2. Banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak seorang pemimpin. Tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam suatu perusahaan dan para stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang diinginkan atau yang dirumuskan. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang saling berkaitan, yaitu 1. Klarifikasi maksud strategi atau strategi intent. 2. Mengembangkan organisasi. 3. Membentuk budaya perusahaan. Untuk dapat meraih perubahan, maka para pemimpin perlu mengembangkan hal-hal seperti 1. Memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi. 2. Klarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit perusahaan. 3. Memperdayakan para manajer yang lebih baru dan mendorong kewenangan yang lebih rendah di perusahaan. 4. Menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan dalam komunikasi perusahaan. 5. Mencapai komitmen personal untuk berbagi visi dengan para manajer melalui organisasi. 6. Selalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan dengan para pelanggannya. Dalam kepemimpinan strategi ada 4 macam karakter yang paling penting yang harus seorang pemimpin miliki, yaitu 1. Honest atau jujur. 2. Forward looking atau selalu memandang ke depan. 3. Inspiring atau mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya. 4. Kompeten atau mampu menjalankan semua tugas dengan baik. Sedangkan pelaksanaan kepemimpinan strategi yang efektif adalah 1. Menentukan arah strategi. 2. Memanfaatkan dan mempertahankan kompetisi inti. 3. Mengembangkan modal manusia. 4. Mempertahankan budaya organisasi yang efektif. 5. Menekankan praktek etika. 6. Menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Selanjutnya, menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan competing on the deck, pionir, dan non-pionir. Competing on the deck adalah strategi yang tidak bisa diprediksi, sering tidak terkontrol, dan tidak efisien, namun merupakan best praktik untuk mengelola perubahan. Karakter yang utama di strategi competing on the deck adalah keunggulan bersifat temporer, strategi beragam, refinting tujuan utama, hidup untuk saat ini, belajarlah dari masa lalu, raihlah masa depan, kecepatan waktu perubahan terus berganti, kembangkan strategi, kendalikan strategi dari tingkat bisnis, sesuaikan bisnis dengan pasar dan artikulasi semuanya. Tingkatan perubahan dalam strategi competing on the deck ada 3, yaitu reacting. Reacting adalah perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan. Biasanya strategi yang digunakan adalah menciptakan pelayanan yang memanfaatkan perubahan, mengeluarkan produk yang lebih baik, atau hanya memodifikasi produk yang sudah ada. 2. Anticipating.
Perusahaan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, dan munculnya pengetahuan. Dalam hal ini, perusahaan harus mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, mengembangkan jalur pemasaran, dan menciptakan teknik yang baru. 3. Leading. Perusahaan harus berupaya menggulungi para pesaingnya. Di sini para perusahaan akan berusaha untuk membuat produk yang lebih baik sehingga perusahaan lain akan mengikutinya. Menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan pionir. Ajaran pertama dari The Law of Leadership mengatakan it is better to be first than it is to be better. Pionir pasar mampu membuat hambatan masuk bagi pendatang baru dan menikmati keuntungan yang berlebih sebagai yang pertama dibandingkan dengan pengikut yang masuk kemudian. Lalu kemudian menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan non-pionir. Non-pionir bisa juga mencapai keunggulan kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang superior apabila 1. Non-pionir bisa mempelajari kesalahan yang telah dibuat oleh pionir. 2. Mengubah teknologi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dan 3. Melakukan diferensiasi produk ataupun keunggulan biaya. Keuntungan bagi non-pionir. 1. Kemampuan untuk menjadi penumpang gratis. 2. Mengatasi ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian pasar. 3. Kontinuitas teknologi yang membuka peluang masuknya pendatang baru. 4. Bermacam keengganan pemain lama yang menyulitkannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan non-pionir dapat merebut pasar dengan kondisi 1. Perubahan yang sangat cepat di mana belum ada standarisasi produk. 2. Loncatan teknologi yang lebih baik dibandingkan pionir pasar. 3. Menggunakan strategi produk aku juga bisa dengan biaya produksi rendah dan diferensiasi produk. Cukup sekian saya jelaskan untuk materi 13 dan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi pertemuan ke-14. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-14, yaitu tentang pengendalian strategi. Apa sih tujuan dari pembelajaran di materi ini? 1. Menjelaskan pendekatan tradisional dan pengendalian strategi. 2. Menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategi. 3. Menjelaskan bahwa implementasi strategi secara efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian strategi, yaitu budaya, penghargaan, dan batasan. Dalam pengendalian strategi terdapat 2 jenis sistem, yaitu pendekatan tradisional didasarkan pada pendekatan umpan balik. Strategi, sasaran, dan tujuan organisasinya hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktunya yang ditentukan. 2. Pendekatan kontemporer menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan atau internal dan eksternal yang berkelanjutan untuk melihat apabila tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Pengendalian strategi pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu 1. Strategi diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. 2. Strategi diimplementasikan dan 3. Kinerja diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, akan tetap digunakan apabila lingkungan bisnis berada dalam keadaan yang stabil dan relatif rendah. Pengendalian strategi pendekatan kontemporer dinamakan double lock, di mana asumsi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus. Ada 2 tipe berbeda di pengendalian strategi. 1. Pengendalian informasi. Apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam implementasi strategi? 2. Pengendalian perilaku. Apakah organisasi melakukan segala sesuatunya dengan benar dalam mengimplementasi strategi? Pengendalian strategi pendekatan kontemporer 2.
Agar sistem pengendalian kontemporer efektif, satu, harus fokus pada informasi yang terus berubah yang dapat diidentifikasi oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Dua, informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Tiga, data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila interpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. 4. Sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Pengawasan perilaku. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian: budaya, penghargaan, dan batasan organisasi. Pendekatan tradisional menekankan pada batas dan kendala organisasi, sedangkan pendekatan kontemporer mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian. Pengawasan perilaku budaya. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku yang diperbolehkan. Budaya korporat. Budaya mewakili nilai-nilai yang lebih dalam daripada anggotanya, nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi kepercayaan, dan lain-lain. Pengawasan perilaku budaya yang kedua. Budaya organisasi lebih bersifat organis daripada mekanis. Budaya tidak dapat dibangun atau dirakit, tetapi harus dibudidayakan, diusahakan, dan dikembangbiakan. Dalam keadaan apapun, seorang manajer akan selalu ditempatkan sebagai role model hingga konsisten dalam perkataan, perbuatan, bisa menjadi pendorong yang baik dalam pembentukan budaya komitmen yang tinggi bagi karyawannya. Pengawasan perilaku penghargaan. Sistem penghargaan atau rewards dan intens merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi dan mempunyai motivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi merupakan suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif. Karakteristik penghargaan dan investasi yang efektif. 1. Tujuannya jelas, mudah dimengerti, dan bisa diterima secara halus. 2. Penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. 3. Pengukuran kinerja jelas dan dapat dilihat. 4. Umpan balik cepat, jelas, dan tidak meragukan. 5. Sistem kompensasi adil dan pantas. 6. Struktur fleksibel, bisa beradaptasi dengan perubahan. Pengawasan perilaku, batas dan hambatan organisasi. Batas dan hambatan organisasi dapat memberikan banyak tujuan yang berguna bagi organisasi, termasuk 1. Berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi. 2. Memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan. 3. Meningkatkan efisien dan efektivitas. 4. Meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis. Tujuan jangka pendek harus 1. Spesifik dan bisa diukur, mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian. 3. Dapat mencapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Perkembangan dari batasan penghargaan dan budaya. Organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan investasi digabung dengan budaya yang kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasi. Dapat dicapai dengan 1. Mempekerjakan orang yang tepat yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. 2. Memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi. 3. Pentingnya panutan dalam pihak manajemen. 4. Sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, itu dia yang hanya bisa saya sampaikan di pertemuan ke-14
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.